Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita malam Rabu, yang sebenarnya pada malam hari ini adalah malam istimewa karena ini berbarengan dengan nisfu Sya'ban. Penutupannya kita laksanakan, tawafufnya kita laksanakan setelah Isya, karena tadi habis maghrib udah baca Yasin, udah melakukan amalan-amalan yang memang dianjurkan saat nisfu Sya'ban, yaitu membaca Yasin 30 kali tadi. Kemarin udah pada capek banget nih, udah lelah. Udah lapar. Makanya saya tidak akan panjang lebar nanti, hanya yang perlu mungkin kita kuatkan lagi, yaitu niat kita untuk terus ngaji. Hadirin, jangan pernah berhenti ngaji, jangan pernah berhenti niat. Berhenti ngaji aja nggak boleh. Niat berhenti ngaji itu orang yang ada dalam hatinya niatan untuk berhenti ngaji, kemudian beberapa saat Allah cabut nyawanya, maka suul khotimah, naudzubillah, karena dia udah punya niat berhenti ngaji. Lagi pula orang yang memang niat dari awal atau niat sejak sekarang ini akan terus melaksanakan pengajian, maka ini akan Allah terus anggap sebagai orang yang memang niat melakukan kebaikan. Amin. Jadi kalau sewaktu-waktu seandainya udah ajal, kemudian Allah cabut nyawa kita, maka kita masih dalam niat melaksanakan ngaji. Orang yang pergi jalan dari sini, misalnya dari sini kemana? Dari sini mau pergi ke Bogor, lewatnya lewat Parung. Parung ada yang begituan ya? Ada ya? Yang Hasan tahu, ada kan tuh yang rembang-rembang begitu. Tapi kalau niatnya ke Bogor itu emang untuk untuk sowan pada gurunya, pada kiai, meskipun meninggalnya di depan lagi lewat di tempat-tempat begituan, tetap Allah catat sebagai orang yang lagi pengen silaturahim, pengen sowan pada gurunya. Itu pentingnya niat, saudara. Dan karena itu kita niatkan, kita kuatkan niat kita untuk terus ngaji. Walaupun pada malam hari ini kita tawakuf sementara, kita berhenti sementara, ini hanya pergantian modelnya saja. Yang berhenti hanya berhenti rutinnya aja. Rutinnya malam Rabu kita ketemu, maka nanti rutinnya kita ganti, bukan rutin malam Rabu, tapi rutin tiap hari kita ngaji. Tiap hari ngaji, ya cuma bukan nama saya maksudnya, sama siapa aja. Boleh di Masjid Al-Jihad, kemudian boleh lagi nanti nyari terawih kemana lagi, dengerin kuliah Ramadannya. Nanti subuh jamaah juga dengerin. Itu namanya berhenti modelnya. Yang tadi yang modelnya cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali, maka Ramadan ini bisa tiap hari. Ada banyak sumber-sumber ilmu, ada banyak guru-guru yang bisa diikutin, yang bisa didengarkan. Hanya saja memang hadirin, dalam menimba ilmu itu, dalam kita mendengarkan ceramah atau mendengarkan pengajian-pengajian, yang baik itu datang. Yang baik itu datang. Karena dengan datang itu kita kumpul dengan jamaah. Kumpul dengan jamaah itu bawa barokah sendiri. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah pernah menceritakan bahwasannya ada di antara satu majlis, ya Allah, ini satu majlis ini nggak ada yang kenal Engkau.
satu majelis ini nggak ada yang pernah ngelihat neraka, nggak ada yang pernah ngelihat surga, tapi dia benar-benar memujimu, benar-benar mohon kepadamu, benar-benar menghindarkan api neraka. Kata malaikat lapor kepada Allah. Nah kemudian kata Allah, malaikatku, gimana kalau seandainya mereka melihat aku langsung? Gimana seandainya mereka melihat surga langsung, melihat neraka langsung? Oh tentu ya Allah, mereka akan lebih kuat imannya. Mereka akan lebih yakin lagi kepada apa yang dia minta dan apa yang dia hindarkan. Ini artinya Allah membanggakan orang-orang yang kumpul dalam jamaah. Kumpul dalam jamaah meskipun dia itu belum pernah melihat Allah, belum tahu surga neraka, tapi tetap memuji Allah, tetap mengaji dalam jamaah, maka Allah membanggakan imannya manusia yang seperti ini. Kalau malaikat mah emang udah tahu malaikat. Kenapa malaikat imannya kuat? Lihat Allah langsung. Malaikat imannya kuat kenapa? Yang lihat neraka langsung, lihat surga langsung. Nah, sini ada yang udah pernah lihat neraka? Cingain kali. Apa? Bang Oli survei kali. Dengan pernah lihat neraka nggak ada, tapi benar-benar menjauh dari neraka dengan cara menjauhkan maksiat. Itu hebat. Nggak pernah melihat surga, tapi benar-benar sungguh-sungguh pengen surga dengan ibadah-ibadah. Itu yang hebat. Nggak pernah lihat Allah, tapi ibadahnya sungguh-sungguh. Dalam sholatnya dia munajat kepada Allah, menghadap seolah-olah Allah ada di depannya. Ini yang tidak pernah melihat, tapi imannya kuat. Ini yang Allah banggakan kepada para malaikat. Dibanding malaikat, karena malaikat ya udah karuan, dia lihat, ya pasti imannya kuat. Nah ini manusia nggak pernah lihat tapi kuat. Ini adanya dalam jamaah, saudara. Pada dialog itu kemudian malaikat bilang, ya Allah, tapi ada orang itu di pojokan. Dia datang bukan karena engkau ya Allah. Dia datang bukan karena ingin zikir, mengingat namamu, bukan karena ingin ngaji, tapi ada kepentingan tuh yang di pojok. Yang di pojok ada kepentingan. Kata Allah apa? Kata Allah, nggak apa-apa. Meskipun bukan karena itu nggak apa-apa. Karena mereka hum qaumun la yashqa jalisuhum. Karena mereka itu adalah orang-orang yang teman duduknya tidak akan celaka. Meskipun ada satu orang yang ngantuk, satu orang yang ada kepentingan, tetap insya Allah pahalanya diangkat, ngikutin orang yang lain yang banyak. Satu orang yang tidak khusyuk, maka tetap Allah angkat karena ngikutin pahala yang banyak. Ini pentingnya jamaah. Yang saya garis bawahi di sini, ngaji ya datang ke kuliah subuh atau kuliah Ramadan, jangan dari YouTube aja. Jangan. Karena dari YouTube malaikat juga kalau bilang jamaah itu jamaah apaan? Jamaah YouTube ya, jamaah yang dunia maya kan mungkin harus datang karena di situ ada barokahnya jamaah. Barokahnya jamaah ini orang yang tidak ikhlas karena Allah itu bisa terangkat karena memang menimbang orang-orang yang lain yang punya ikhlas yang ada dalam jamaah itu. Orang yang tidak khusyuk Allah angkat juga pahalanya karena menimbang ada orang-orang khusyuk di sampingnya itu. Orang-orang sampingnya itu yang membuat mereka itu menjadi orang yang beruntung meskipun punya kepentingan. Ini pentingnya ngaji dengan cara datang. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tawakuf ini artinya modelnya yang kita ganti saja selama sebulan. Kita modelnya mengikuti masing-masing kecenderungan kita. Ada yang di masjid, ada yang kemudian hadir di majelis-majelis taklim pasaran misalnya, silakan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti setelah bulan Syawal. Kita akan teruskan lagi di rutinan kita di malam Rabu sebagaimana biasa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentu permohonan maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita dalam pengajian-pengajian kadang-kadang saya datangnya lambat atau kadang-kadang saya di dalam mulu. Saya di dalam, maaf nih saya yang ngaji di luar maksudnya, saya minta maaf nih. Saya ngaji mah nggak pernah di luar, di dalam mulu, mohon maaf. Begitu juga penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan yang kira-kira sulit dipahami, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir sekali, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus istiqomah dan beribadah. Allah berikan kita keberkahan di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita ke Ramadan. Nanti di Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, saudara. Lailatul Qadar cuma Allah tahu, yang tahu cuma Allah.
Itu rahasia. Kaitannya antara Lailatul Qadar dengan nisfu Sya'ban itu adalah tentang takdir atau keputusan yang Allah tetapkan untuk makhluknya selama setahun ke depan. Sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadr dan juga menafsirkan ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, ayat lain Allah sebutkan Allah maha mampu untuk menghapus apa yang Allah kehendaki dan untuk menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan ada di sisi Allah ummul kitab atau catatan semua makhluk. Catatan selama setahun ke depan ini dicatat ini malam, dicatat malam nisfu Sya'ban ini mengenai umur atau ajal setahun ke depan ini yang kira-kira masih sampai bulan Sya'ban lagi siapa aja boleh dicatat malam ini. Kemudian mengenai jodoh, mengenai rizki jodoh sah dicatat malam ini setahun ke depan, mengenai rizki dan juga mengenai Sa'id atau Syaqi, apakah dia termasuk orang selamat atau termasuk orang celaka, ini Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban ini. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Nah, meskipun Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban ini, nanti akan Allah serahkan kepada arbabil umur atau kepada orang yang megang urusan-urusan, diantaranya para malaikat. Jadi eksekutornya yang melaksanakannya, pelaksanaan dari semua ketetapan itu para malaikat. Akan turun hujan, malaikat yang akan mendatangkan rizki, yang malaikat Mikail. Itu akan Allah serahkan catatan ini nanti di malam Lailatul Qadar. Tapi ditetapkan sekarang rizki, ajal, umur, kemudian apakah dia termasuk orang celaka atau orang bahagia, ini Allah tetapkan di malam nisfu Sya'ban ini. Nanti masih rahasia Allah semua, nanti baru Allah serahkan kepada para malaikat sebagai yang ngurusin urusan-urusan makhluk itu nanti di malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tetapkan kepada kita takdir baik, amin. Selama setahun ke depan Allah tetapkan kepada kita orang-orang yang terus beribadah kepada Allah, istiqomah untuk ngaji, istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan hingga akhirnya nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja dari saya. Mohon maaf secara umum yang tadi, secara umum yaitu dalam pengajian-pengajian kita dan khususnya pada kesempatan kali ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak layak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.